Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu malam Jumat menjelang setelah nisfu Sya'ban, menjelang Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Rajab dan di dalam Sya'ban ada malam-malam mulia. Allah Ta'ala muliakan bulan Rajab itu malam pertamanya. Dan juga bulan Sya'ban dimuliakan dengan malam pertengahannya, nisfu Sya'ban. Dan bulan Ramadan tiap malam mulia, mulai dari malam pertama hingga malam terakhir. Bil khusus di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat ala fata'aradu laha. Ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu dijadikan oleh Allah waktu-waktu yang kita lalui di mana anugerah Allah berhembus demikian luasnya, demikian banyaknya. Terus jangan kita biarkan itu anugerah, momen-momen tersebut berlalu begitu saja. Bersiap. Istilahnya itu kalau hujan gede, orang yang tempat-tempat yang kemarau taruh ember, taruh baknya dia, buka lahannya dia, siapkan. Itu orang yang mau banjir mau datang, istilahnya aliran air mau datang, dia punya lahan, punya kebun, punya sawah, ayo siapkan aliran menuju sawahnya dia. Jadi ketika air datang, bukan cuma ngelewatin sawahnya doang, nggak masuk ke dalam sawahnya. Itu air, bukalah jalur air untuk menyirami sawahnya dia. Nah begitu juga, ini momen-momen hebat, momen-momen agung, bukalah untuk menyirami hatinya kita. Ini momen menjadi persiapan bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bulan Rajab udah berlalu, nggak tahu kita masih ketemu bulan Rajab yang akan datang atau enggak. Nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban setengahnya udah lewat. Nisfu Sya'ban kemarin sudah kita lalui. Nggak tahu kita masih bakal ketemu nisfu Sya'ban lagi atau itu nisfu Sya'ban terakhirnya kita. Bulan Ramadan bakalan datang kepada kita sekalian, nggak tahu ini bulan Ramadan terakhir kita atau masih ada lagi bulan Ramadannya kita. Nabi itu kalau mau sholat tuh dia bilang shollu sholatan muwaddi'. Sholatnya orang yang berpisah, sholat perpisahan. Tahu sholat perpisahan? Anggap tiap sholat yang kita sholatin itu sholat terakhir kita. Sholat terakhir kita. Mungkin setelah itu ya udah meninggal dunia ajalnya kita. Begitu juga anggap tiap puasa, tiap Ramadan, jangan-jangan itu Ramadan terakhirnya kita. Bersiap dari sekarang buat Ramadan. Ini tamu-tamu agung bulan Ramadan. Tadi dibilang katanya mau siap-siap, kita mau acara besar. Ya acara besar semuanya adalah untuk mempersiapkan hari kita, mempersiapkan hati kita menyambut Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Biar masuk bulan Ramadan itu segala hal-hal yang menyumbat masuknya rahmat udah kita sterilin, udah kita bersihin. Saluran dibersihkan, ya. Itu kan kalau musim hujan begitu. Jangan sampai jadi mampet, akhirnya jadi banjir kemana-mana. Begitu. Nah begitu juga di bulan Ramadan, apa yang menyumbat rahmat kita bersihkan. Kemudian juga tampung itu rahmat, yang bocor kita tambal segala kebocoran. Bersiap untuk menyambut bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan, malam pertama semua orang dapat ampunan dari Allah Ta'ala, kecuali 4 orang yang nggak dapat ampunan. 1, al-aqli walidaih, yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua, qati' rahim, yang mutusin silaturahminya. Yang ketiga adalah mudminil khamr, pecandu minuman keras atau pecandu narkoba, obat-obatan terlarang. Yang keempat yang mendapat ampunan Allah Ta'ala adalah musyahin, alladhi fi qalbihi syahna ala ahad minal muslimin. Orang yang di dalam hatinya memendam kebencian kepada muslim lain.
Nah ini 4 orang ini, ulama bilang, Syekh Al-Himar bilang, seandainya dia melalui 1000 kali bulan Ramadan, selama dia punya sifat ini salah satunya aja, maka dia sial, nggak bakal dapat ampunan. 1000 Ramadan, nggak dapat ampunan. La ilaha illallah. 1000 Ramadan. Seandainya dia punya satu sifat itu. Bagaimana kalau dia masuk 4-4-nya udah durhaka sama orang tua, udah gitu mutusin silaturahmi, dengki kepada sesama muslim. Bencinya bukan seandainya dia benci sama satu orang Islam, sial. Gimana kalau dia benci sama 2 orang Islam, sama 3, sama 4, sama 10. Apalagi kalau yang dia benci aulia wa salihin, para wali-wali salihin. Apalagi kalau yang dibenci sahabat Rasulullah atau keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempurna deh kebinasaan orang tersebut. Waliyadzubillah. Dan yang keempat itu adalah mudminil khamr, pecandu minuman keras, pecandu narkoba. Dikasih akal mau dihilangin akalnya dia. Segala apa yang disodorkan oleh orang-orang di luar sana, di luar Islam, nggak ada baiknya, nggak mengandung kebaikan apapun. Mereka nggak menemukan ketentraman, kedamaian dalam hidup. Sehingga sadarnya mereka nggak enak, nggak lezat, gundah, gelisah. Sehingga kesadaran itu membuat mereka masuk dalam kenyataan pahit, hidupnya hambar. Sehingga mereka perlu minuman atau obat-obatan untuk menghilangkan kesadaran tersebut. Tapi hambarnya hidup nggak hilang, kehampaan hati nggak hilang. Sesaat dia mabok, dia lupakan, begitu sadar, tambah sumpek, tambah stres lagi. Nggak ada obatnya kecuali cahaya dari Allah Ta'ala yang diletakkan dalam cahaya Islam. Cahaya iman. Sini. Ente sumpek, ente stres. Sumpek dan stres yang nggak ada akhirnya. Jangan sangka duitnya dia tuh yang banyak bisa menyelamatkan dia dari kegundahan hati, bisa mengisi kekosongan hati dia. Punya perusahaan besar, nggak bakal bisa menghilangkan kegundahan hati dia. Kecuali ya dengan majelis yang semacam begini. Dalam cahaya iman, dalam cahaya Islam yang menerangi hatinya, itu yang bakal menghilangkan segala stres, segala kegundahan. Obatnya ada di sini yang dia nggak punya. Kalau kita dikasih akal, dikasih pikiran, nikmatin, syukurin nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Narkoba bukan solusi, minuman keras bukan solusi, tapi solusinya adalah dalam sujud, solusinya adalah dalam ruku', solusinya dalam Al-Quran. La yakunul murid hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Tidaklah seseorang menjadi pencari Tuhan sejati hingga dia menemukan di dalam Al-Quran segala yang dia cari, dia temukan di dalam Al-Quran. Semuanya ada di situ. Ma faratna fil kitabi min syai'. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin Ramadan kita. Nabi itu kalau mau masuk bulan Ramadan, doa bilang kepada Allah Ta'ala, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadhana minna. Ya Allah, selamatkan kami dari bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan dari kami. Selamatkan kami dari bulan Ramadan. Oh, gimana caranya tuh? Selamatkan bulan Ramadan dari, sebab Ramadan datang bawa rahmat, bawa laknat, bawa kebaikan, bawa kutukan. Rahmat dan kebaikan buat yang sopan, yang adab, yang memuliakan dan menghormatinya. Sedangkan laknat dan kutukan buat orang yang kurang ajar, yang menodai bulan Ramadan. Makanya dibilang, ya Allah, selamatkan kami dari bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan dari kami. Jangan sampai kami menodai bulan Ramadan dengan keburukan, dan jangan sampai kami orang dapat untung bulan Ramadan, kita gara-gara kurang ajar jadi sial di bulan Ramadan. Waliyadzubillahi min dzalik. Pasang niat dari sekarang, Ramadan nih mau kita apain? Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita laksanakan? Bikin target, berapa kali kita mau baca Al-Quran, mau khatam Quran. Bikin target, kita mau tahajud, mau qiyamul lail, mau salat witir.
Ayo bikin target dari sekarang. Terus tahu gak? Kita kan puasa makan, puasa dari minum, puasa dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kayaknya perlu deh bulan Ramadan kita merehabilitasi diri kita. Tahu puasa apa? Puasa medsos. Kita perlu merehabilitasi diri kita, puasa medsos. Rehab. Tahu gak? Sampai sekarang nih orang bikin di rumah sakit tuh, ya, buat gangguan kejiwaan buat siapa? Anak-anak muda yang kecanduan oleh medsos, kecanduan oleh handphone, kecanduan dengan gadget tersebut yang diperbudak oleh itu semuanya. Lihat gak anak kecil emosinya tuh, anak-anak kecil usia 4 tahun, 3 tahun bahkan 5 tahun yang diracuni oleh ibu bapaknya nggak bertanggung jawab, begitu. Emosinya menjadi nggak stabil. Ketika itu handphone diambil dari dia kayak diambil nyawanya. Waliyadzubillah min zalik. Belajar dari mana? Belajar dari bapaknya, belajar dari ibunya. Kayaknya perlu deh kita puasa dari medsos. Bikin target, saya nggak mau buka medsos bulan Ramadan. Begitu. Ya, kemudian puasa tuh dari semuanya medsos. Puasa dari handphone. Buka Al-Quran. Bikin target. Ini Ramadan, saya mesti baca wirdul latif tiap hari. Tiap malam mesti baca ratib. Tiap hari mesti baca Al-Quran. Kalau kita mau sebulan hatam sekali, sehari 1 juz. Mau 2 kali, sehari 2 juz. Wah, kelihatannya banyak. Gini aja. Kalau misalkan kita baca Al-Quran setiap waktu sholat, sebelum sebelum sholat fardu 1 lembar, setelah sholat fardu 1 lembar. Artinya kalau 5 waktu 10 lembar, itu udah 1 juz. Kalau kita mau 2 juz, mau 2 kali hatam dalam sebulan, maka sebelum sholat fardu 2 lembar, setelah sholat fardu 2 lembar. Dapat berapa? 2 juz sehari. Kalau kita mau 3 juz, 3 lembar, 3 lembar. Mau 5 kali hatam Quran, 5 lembar, 5 lembar. Simple, semudah itu. Semudah itu. Oh, kelihatannya banyak, ntar kalau ada yang luput apa? Nah kan kita ada sholat witir, kan ada sholat tarawih, kan kita ada sholat tahajud, kan kita ada sholat duha. Taruh tuh di momen-momen kayak begitu. Itu semuanya. Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan hatam Al-Quran, itu berapa kali? Hatam Al-Quran, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Siang 1, ini sebulan 2 kali? Enggak. Sebulan 60 kali. Siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau Ramadan 30 hari, 60 kali hatam Quran. Gitu. Ente mau berapa kali hatam Quran kita? Paling enggak nolnya kita buang 1, jadi 6 kali. Masuk kebanyakan 6 kali. Ya 3 kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali. Masya Allah. Anggap ini Ramadan terakhir kita. Ayo kita mau isi Ramadan kita dengan hal yang bagaimana. Yang tahun lalu Ramadan masih banyak orang-orang yang hadir di sini malam Jumat kayak begini. Sekarang udah nggak ada. Udah pada meninggal dunia. Tuh. Ya Allah bihusnul khatimah insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita orang yang memakmurkan Ramadan dengan kebaikan.